Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen, Bapak Daulat, Bapak Ayu, dan juga Ibu Zizi. Izinkan saya mempresentasikan tentang rencana aksi 2 saya yang akan saya terapkan di sekolah saya di SMK Negeri 1 Ampek Negari, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ini rencana aksi saya, Pak. RPP saya mengajar di jurusan multimedia, yaitu pada mata pelajaran desain grafis percetakan, kemudian dengan materi pokok penggabungan gambar dan teks berbasis vektor. Kemudian di sini kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, yaitu 3.5 menerapkan penggabungan gambar dan teks berbasis vektor, kemudian 4.5 menggabungkan gambar dan teks yang berbasis vektor. Nah, di sini KD 3.5 sudah saya ajarkan. Jadi untuk 2 kali pertemuan ini saya mengajar di KD 4.5 saja, Pak, yaitu menggabungkan gambar dan teks berbasis vektor. Kemudian indikatornya 4.5.1 mengintegrasikan fitur dan pengolahan gambar dan teks yang berbasis vektor. Kemudian indikator 45.2 seharusnya nih, Pak, ini bawah ini, itu membuat logo dan teks yang berbasis vektor. Kemudian ini tujuan pembelajaran saya, Pak. Setelah melakukan pembelajaran dengan menerapkan project based learning, jadi diharapkan siswa mampu yang pertama menerapkan menggabungkan logo dan teks berbasis vektor, yang kedua mendesain logo dan teks yang berbasis vektor, dan yang ketiga menggunakan font yang sesuai. Kemudian yang keempat, mengekspor desain logo ke berbagai format, terutama PNG, JPEG, dan TIFF. Nah, ini 1, 2, 3 itu saya lakukan untuk pertemuan pertama, dan poin yang keempat saya lakukan untuk pertemuan kedua. Kemudian ini pendekatan model pembelajaran saya, Bapak. Itu pendekatannya menggunakan model TPACK, yaitu teknologi dan pedagogik konten konolog. Kemudian model pembelajaran saya project based learning. Kemudian metode ada demonstrasi di situ, Pak, diskusi, kemudian tanya jawab. Kemudian media yang saya gunakan, yang pertama ada saya media video tutorial, yaitu 2 buah konten YouTube. Ini saya yang membuatnya, sudah saya masukkan di sini linknya. Kemudian alat tambahannya di sini ada laptop, infocus. Kemudian siswa juga menyediakan HP jika dia ingin memutar YouTube kembali. Kemudian sumber belajar ini buku desain grafis, kemudian ada dari buku elektronik dari Kemendikbud. Nah, ini channel YouTube saya yang pertama, kontennya ini yang kedua untuk pertemuan kedua. Nah, ini pertemuan pertama, langkah kerja saya, Pak. Di sini pendahuluan, di sini saya mengajak siswa berdoa, kemudian mencek kehadiran, dan juga memberikan motivasi atau persepsi. Kemudian di kegiatan inti ini sesuai dengan sintak dari project based learning. Yang pertama ini menekankan pada tahap penentuan pertanyaan yang mendasar. Jadi di sini saya sedikit mengarahkan pembelajaran, kemudian saya mengirim logo Indosiar ini ke siswa, kemudian akan memunculkan tanya jawab. Jadi di sini intinya, Pak, ini tanya jawab di sini di tahap awal ini. Tanya jawab ringan saja, Pak. Kemudian di tahap kedua kegiatan inti ini tahap mendesain rencana. Dalam mendesain rencana ini siswa sudah saya tugaskan untuk memutar video YouTube. Kemudian dari situ siswa menyusun langkah-langkah kerja yang nanti akan dia lakukan di kegiatan mandiri atau kelompok nanti, Pak. Kemudian di sini saya juga sudah mengasih LKPD. Jadi ketika siswa itu menonton YouTube, dia mencatat langkah-langkahnya, kemudian dia juga mempedomani LKPD. Nah, kemudian di tahap penyusunan jadwal ini saya membuat kesepakatan dengan siswa bahwa kegiatan dilakukan hari ini saja. Nah, kemudian ada tahapan penyelesaiannya di 20 menit pertama siswa harus sudah bisa mendesain objek. Kemudian setelah 45 menit berikutnya setelah selesai, nah itu sudah selesai untuk semuanya, Pak. Kemudian siswa
saya menekankan bahwa kegiatan produk yang dihasilkan harus sesuai. Kemudian setelah 15 menit dan 45 menit itu saya melakukan penilaian 2 kali di dalam proyek ini. Kemudian tahap monitoring, disinilah nanti ketika setelah saya beri siswa itu LKPD, siswa sudah saya tugaskan bekerja, kemudian saya lakukan monitoring Pak. Di sini monitoring saya berjalan ke bangku-bangku siswa, kemudian di samping saya monitoring saya juga melakukan bimbingan. Nah, setiap 15 atau 20 menit sekali saya lakukan penilaian. Kemudian tahap pengujian Pak, ini yang kelima sesuai dengan Sinta. Pengujian ini siswa saya tugaskan untuk mempresentasikan. Nah, di mempresentasikan ini karena ini sifatnya praktek, tentu tidak mungkin siswa ke depan. Jadi siswa masing-masing saya suruh berhenti bekerja, kemudian dia memperbolehkan teman-temannya untuk melihat hasil karyanya, dan guru juga diperbolehkan melihatnya. Kemudian siswa yang lain mengomentari nanti Pak di sini ketika dia mempresentasikan, karena ini praktek, mempresentasikannya siswa hanya di komputernya masing-masing saja. Kemudian siswa dan guru melakukan komentar yang membangun. Nah, kemudian di kegiatan penutup saya memberikan refleksi, kemudian juga memberikan penekanan materi, kemudian memberikan arahan materi untuk berikutnya. Ini pertemuan kedua Pak, kembali di sini saya mengambil absen, mengajak siswa berdoa, kemudian memberikan persepsi. Nah, ini di pertemuan kedua ini masih project Pak, project based learning. Di tahap awal di pertemuan kedua ini saya kembali memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyelesaikan tugasnya yang belum selesai di pertemuan pertama. Nah, berikutnya setelah selesai baru saya berikan materi tambahan. Nah, materi tambahan di sini saya kembali memperlihatkan logo Indosiar, tetapi yang sudah diekspor. Nah, jadi pertemuan pertama mendesain, pertemuan kedua mengekspor. Nah, kemudian di tahap awal ini juga memunculkan pertanyaan-pertanyaan atau tanya jawab guru dan siswa, seperti layaknya Sinta di project based learning. Nah, di tahap kedua itu masih menyusun rencana. Di sini siswa kembali menonton tutorial dari video tutorial yang saya sediakan di YouTube, saya sendiri yang membuat, yaitu bagaimana cara mengekspor logo Indosiar yang sudah didesain pada pertemuan pertama. Kemudian di sini siswa juga menyusun langkah-langkah dan saya memberikan LKPD di sini. Jadi siswa itu menonton, kemudian membuat langkah-langkah, mengikuti LKPD, kemudian nanti akan dia praktekkan ketika kegiatan mandiri. Saya lebih mengarahkan kepada kegiatan mandiri karena komputer cukup di sebelah saya. Nah, ini tahap jadwal seperti yang di pertemuan pertama juga saya menetapkan dengan siswa bahwa pembelajaran hari ini saja, yaitu 2 tahap juga di sini penilaiannya. Setelah 20 menit pertama harus selesai membuat objek. Kemudian di tahap keduanya setelah di akhir itu sudah mengekspor ke 3 format tadi, JPEG, PNG, dan TIFF. Kemudian di sini seperti tadi guru juga melakukan penilaian setiap 20 menit, kemudian 45 menit. Dan disinilah siswa nanti bekerja. Kemudian di tahap keempat yaitu tahap monitoring juga seperti di pertemuan pertama, saya ke bangku siswa berjalan, kemudian juga memberikan bimbingan di sini, dan tidak hanya sebatas saya memonitoring. Nah, bimbingan di sini maksudnya kalau ada siswa bertanya, di sinilah saya manfaatkan untuk demonstrasi Pak. Jadi tadi ada demonstrasi saya buatkan di metode pembelajaran saya, di sinilah saya terapkan demonstrasi itu ketika ada siswa bertanya. Nah, ini tahap pengujian. Di sini siswa kembali saya tugaskan untuk menyajikan Pak. Di sini menyajikan tentu tidak mungkin ke depan mempresentasikan karena ini praktek. Jadi masing-masing siswa itu memberikan kesempatan kepada siswa lain untuk melihat ke komputernya masing-masing tentang hasil produknya. Kemudian siswa lain memberikan komentar dan juga guru memberikan komentar.
Nah, ini penutup Pak, sepertinya tadi juga saya melakukan refleksi, memberikan penekanan, penguatan terhadap materi. Kemudian di sini saya memberikan juga tentang penilaian akhir. Nah, ini penilaian Pak, karena ini di atas ini adalah penilaian pengetahuan, ini saya lewatkan saja Pak. Tetapi memang tetap saya munculkan di sini karena pembelajaran pengetahuan sudah saya ajarkan di sebelumnya. Nah, ini dari kisi-kisi tadi saya buatkan soal. Kemudian ini saya sediakan juga kunci jawaban. Nah, ini instrumen penilaiannya, dan di sebelah kanan ini adalah rumusnya Pak. Nah, baru masuk saya ke keterampilan. Nah, disinilah titik fokus saya nanti melakukan penilaian. Ini persiapannya. Dan ini kriteria penilaiannya. Jadi nilai tertinggi itu adalah nanti 4 Pak. Nah, ini tindak lanjut. Di sini ada 2, yaitu kalau ada siswa yang tidak tuntas saya lakukan remedi. Kemudian kalau ada siswa yang sudah banyak tuntas maka saya lakukan pengayaan di sini. Demikian Pak, terima kasih. Mohon penyempurnaan dari Bapak dosen, Pak Daulat dan Pak Wahyu. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Gimana? Siapa dulu? Monggo Pak, silakan duluan Pak. Ya, baik. Ini kemudian masuk satu lagi. Baik, Pak Asrijal. Tentu di dalam materi yang Bapak kan tadi multimedia ya, multimedia ya. Multimedia Pak. Oke, nah ini tentu ada pokok masalah yang pertama yang menjadi Bapak ajarkan itu bagaimana cara Bapak pertama sekali mengidentifikasi masalah sehingga itu patut untuk diajarkan. Nah, begini Pak, sesuai dengan LK sebelumnya, saya melakukan identifikasi masalah ketika melakukan pembelajaran. Nah, di sini saya menemukan masalah bahwa siswa di sini sangat lemah dalam pemahamannya dalam pembuatan objek-objek, konsep-konsep. Oke, cukup Pak, cukup. Cara Bapak mengeksplorasi penyebab masalah itu gimana Pak? Eksplorasi yang pertama saya lakukan studi literatur, kemudian saya lakukan juga wawancara terhadap guru, kemudian maka saya dapatkanlah solusi-solusi di situ Pak. Oke. Apakah saat eksplorasi langsung Bapak dapat solusi atau ada tahap yang lainnya? Saya dapatkan akar masalah yang pertamanya Pak. Dari akar masalah itu nanti saya lakukan wawancara lagi. Nah, kemudian saya lakukan studi literatur, kemudian saya lakukan penentuan masalah Pak. Jadi penentuan masalah. Oke. Tadi metodenya apa ya? Project ya? Project Pak. Project apa kaitannya dengan evaluasi yang HOTS itu di mana letaknya? Begini Pak, siswa saya tugaskan nanti di akhir mengekspor ketiga bentuk format JPEG, format PNG, dan format TIFF. Nah, tapi siswa tidak sebatas itu. Nanti siswa saya tugaskan bagaimana dia membedakan nanti Pak. Bagaimana dia membedakan, kemudian bagaimana dia memanfaatkan, di mana manfaatnya JPEG itu nanti, bagaimana dia memanfaatkan TIFF itu nanti, bagaimana dia memanfaatkan PNG itu. Oke, yang pembelajaran pertama kan sudah membuat logo Indosiar. Iya, tapi sebatas mendesain. Lanjutannya kenapa? Kok ini kan project, kenapa kok tidak membuat logo yang lain? Begini Pak, ini kan masih dasar ini Pak, KD 35 ini dalam praktek ini masih dasar. Materi yang saya terapkan di sini trim, artinya memotong-motong. Tapi memotong-motong objek itu nanti logo Indosiar lah hasilnya nanti Pak. Jadi ini masih dasar. Pertama tadi apa persepsi yang Bapak buat yang bisa mendukung di dalam pembelajaran inti? Begini Pak, di awal Bapak saya sampaikan ke siswa, Bapak sudah mengajarkan
tentang materi-materi trim ini. Kemudian bagaimana kita menggabung manfaatnya, kemana arahannya, bagaimana kita memanfaatkan trim itu. Jadi salah satunya memotong objek. Tetapi memotong objek itu tidak sebatas itu. Kita SMK harus ada produk yang dihasilkan. Jadi ketika kita memotong-motong objek, maka logo Indosiar lah hasilnya, Pak. Gitu ya. Ya, Pak. Kemudian apa rencana evaluasi ke depan? Rencana evaluasi, Pak, saya melakukan wawancara terhadap siswa, kemudian juga melakukan Gurunya yang melakukan wawancara sama siswa. Saya itu maksudnya bapak ya? ya wawancara juga, Pak. Siswa. Ya, wawancara, kemudian tentu evaluasinya memantau kegiatan siswa, Pak, observasi, Pak. Ya. Terus rencana tindak lanjutnya gimana, Pak? Kalau tindak lanjutnya, kalau saya dapatkan siswa itu memang belum tuntas, itu saya lakukan nanti remedi, Pak. Dan jika siswa itu sudah tuntas, mungkin seperti yang Bapak katakan tadi, mungkin saya tugaskan siswa membuat objek atau logo yang lebih rumit begitu, Pak. Ya, di proyek ini di mana letak Bapak itu menekankan adanya mereka literasi, penekanan literasinya? Literasi yang pertama, siswa itu saya tugaskan di tahap pertama juga ada di situ. Saya mengarahkan materi. Di tahap 2, di tahap pertama itu juga saya menyuruh memperhatikan logo. Memperhatikan itu kan udah dianggap salah satu dari bagian dari literasi itu, Pak. Dia memahami logo itu seperti apa. Kemudian di tahap 3 siswa itu saya suruh memutar tutorial. Nah, di samping tutorial itu kan juga ada materi-materi sebelum dilakukan tutorial. Jadi materi itu menjadi literasi lah bagi siswa, Pak. Oke, gitu ya, Nah, kemudian kaitan dari integrasi teknologi informasi komunikasi, di mana letaknya itu, Pak? Mencakup tadi dua pembelajaran ya? Iya, Pak. Di mana Bapak letakkan itu? Nah, yang pertama tentu saya menyediakan 2 buah tutorial, Pak. Tutorial yang pertama untuk pertemuan pertama yaitu mendesain logonya. Kemudian yang kedua, saya membuat tutorial bagaimana mengekspornya. Kemudian saya upload ke YouTube. Kemudian setelah saya upload ke YouTube, saya kirimlah linknya ke siswa. Ketika siswa saya tugaskan kegiatan mandiri, jika dia terbentur, dia memutar di HP-nya, Pak. Artinya di situ telah terjadi proses teknologi informasi dan komunikasi itu, Pak. Oke, ketika persepsi di awal, apa yang Bapak tunjukkan? Teknologi apa yang bisa Bapak tunjukkan? Apakah hanya mengabsen, berdoa, apakah hanya itu aja? Saya sebelumnya sudah share kepada siswa, karena ini masih dasar, saya share logo Indosiar itu. Kemudian ketika pembelajaran, di samping dia melihat di HP-nya, di depan juga saya tampilkan itu, Pak, di infokus di depan. Nah, inilah logo Indosiar. Walaupun siswa itu sering melihat di TV-nya di rumah, tetapi itu kan sekilas saja, Pak. Kalau di sekolah ketika pembelajaran itu benar-benar siswa itu saya tugaskan memahami gitu, Pak. Melihat gitu. Ya, oke. Di terakhirnya ketika Anda melakukan refleksi, kira-kira apa harapan Anda? Pertanyaan Anda dan harapan jawaban siswa itu bagaimana? Nah, saya sampaikan kepada siswa bagaimana pembelajaran hari ini, anak-anak. Kemudian saya akan apa yang Anda dapatkan dari pembelajaran hari ini. Kemudian apa yang mungkin belum tersampaikan atau belum kita pelajari. Kemudian bagi siswa yang sudah memahami, mungkin kira-kira ke depannya apa yang Anda inginkan atau yang Anda buat, atau detailnya logo apa yang mungkin Anda buat. Udah terbayang enggak membuat logo-logo berikutnya gitu? Oke. Kalau kira-kira refleksi kepada kepala sekolah gimana, Pak? Refleksi kepada Pak sekolah, saya mengatakan hari ini saya sudah melakukan pembelajaran, Pak. Siswa sudah memahami.
apa yang saya ajarkan, dan target-target KD indikator sudah tercapai Pak. Begitu Pak. Apa dasarnya Anda mengatakan indikator tercapai? Karena ya artinya kalau sudah saya lakukan pembelajaran Pak, tentu saya melihat nanti memang itu belum dipastikan target itu tercapai, indikator itu tercapai, tapi seandainya itu terjadi, tentu saya sampaikan seperti itu Pak. Apa yang Anda lakukan itu untuk melihat itu ketercapaian itu? Ketercapaian itu dari tentu yang pertama secara kasat mata siswa itu sudah mengikuti, kemudian objek-objek yang dibuatnya sudah tercapai, kemudian detailnya tentu saya merujuk kepada rubrik penilaian. Kalau itu sudah tercapai bagi siswa, tentu sudah bisa dikatakan itu KD-KD dan indikator sudah tercapai. Sudah ada evaluasinya tadi ya, Iya, Pak, Pak. ya? Iya, Pak. Oke, baik. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak Wahyu. Itu aja dari saya. Ya baik, terima kasih Pak Daulat. Untuk 20 menit lagi Bapak. Iya, siap, Pak. Ya, tadi sudah ada beberapa pertanyaan dari Pak Daulat kan itu kan? Iya, Pak. Kita hanya terkait dengan ini project ya. Ya, project, Pak. Kemudian mereka atau Bapak mengajarkan tentang pembuatan logo ya. Logo, Pak. Ini dasar, Oke. Pak. Mengapa logo industri dipilih untuk menjadi materi Bapak? Gini Pak, ini materinya kan sangat dasar. Kalau materinya dia apa namanya itu cuma memotong objek menggunakan trim. Ini dibuat misalnya objek kotak, kemudian objek lingkaran. Objek lingkaran itu kan nanti kita ajarkan siswa memotong-motongnya. Ini lingkaran dipotong menjadi setengah lingkaran, dipotong lagi menjadi setengah lingkaran. Tetapi tidak sebatas itu, kalau kita SMK tentu harus ada hasilnya. Jadi hasil pemotongan itu saya arahkanlah siswa membuat produknya logo Indosiar. Kalau logo yang rumit Pak, itu KD berikut yang saya ajarkan itu Pak. Ya, Ya, artinya itu dasarnya Pak ya. dasar Pak, dasar. Nah, kira-kira kalau dikaitkan dengan tepak gimana itu Pak? Gimana Pak? Kalau dasar kemudian dikaitkan dengan tepak gimana? Kan ada Ya. Teknologi. Hot ya kan, harus berbasis hot, kemudian nata tepaknya kan itu Pak, gimana Pak? Ya. Kalau tepaknya Pak, kan saya sudah membuat tutorial 2 buah Pak. Sudah saya upload ke YouTube. Kemudian ketika saya dalam pertemuan itu siswa saya tugaskan memutar, tapi saya berikan pilihan kepada siswa kalau memang memutar video atau apa yang mendemonstrasikan. Kalau mendemonstrasikan di situ sudah saya buatkan tadi metodenya, salah satunya demonstrasi. Tetapi ketika saya tugaskan siswa itu mandiri, saya mandiri aja Pak, karena komputer cukup. Harus ada produk mandiri masing-masing siswa. Kemudian ketika siswa dalam proses pembelajaran ada yang terbentur, siswa saya tugaskan kembali memahami tutorial itu di HP, di handphonenya masing-masing gitu Pak. Itu sudah terterapkan teknologi tepak TPACK itu Pak. Kemudian mengenai HOT yang Bapak sampaikan tadi, ketika di pembelajaran akhir Pak tahap 2 itu saya produknya itu tidak hanya logo, tapi siswa itu saya tugaskan mengekspor ke 3 bentuk format, yaitu yang pertama JPEG, kemudian PNG, kemudian TIFF. Nah, tapi tidak sebatas itu, siswa nanti saya tugaskan bagaimana perbedaannya, kemudian pemakaiannya di lapangan bagaimana nanti, bagaimana TIFF itu Pak. Betul, baik, terima kasih. Iya. Terkait dengan literasi Pak, walaupun tadi sudah disinggung Pak Daulat, kira-kira literasi yang mendukung untuk meraih kompetensi ini gimana Pak? Gini, saya kan tadi sudah tetapkan bahwa saya mengajar di KD 4, artinya praktek. Artinya Pak, di sebelumnya saya sudah mengajarkan siswa itu KD 3, teoritis. Nah, ketika masuk pembelajaran, supaya siswa itu terarah, saya tugaskan siswa itu kembali mereview materi-materi sebelumnya. Kemudian ketika saya tugaskan siswa itu menonton video tutorial YouTube yang saya berikan, di awal YouTube itu ada sedikit materi Pak. Jadi itu saya sudah anggap itu literasi sudah tercipta, terlaksana di situ Pak. Oke, baik, terima kasih. Terakhir Pak, Iya, Pak. Kira-kira dengan materi yang Bapak sampaikan ini, Bapak siap untuk PPL Pak? Siap Pak. Siap, Dengan baik. bantuan Bapak selama ini, Bapak dosen Baik. semuanya, saya siap Pak. Baik,
Ya, terima kasih Pak Azrizal. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Pak atas bantuannya Pak, saya mendapatkan ilmu hari Bu ini Pak. Azizi, sudah cukupkah 50 menit? Bu Zizi cukup 50 menit? Oke, cukup. Udah Pak ya? Oke. Ya, boleh. Yang kedua nanti Saya kita tuh- paskan waktunya. Saya tutup dulu Pak. Ya. Sebentar. Siapa tahu ada dari sisi Oke Pak. Bu Zizi, gigi dia. nah itu ada apa tuh? Ada apa Iya, itu? ada orang, ada yang jaga itu. Ada timnya itu. Halo Bu Sisi. Sangkanya belum siap Bapak, jadi pergi dia. Makan lontong dulu dia. Ya. Nah, ya, ini sambil nunggu Bu Azizi, Pak Arizal. Iya Pak. Tolong tadi udah oke ya apa yang ditanyakan Pak Do tadi. Iya, Pak. Yang serasa belum Bapak bisa jawab itu bisa nanti ditambahkan ketika untuk penyempurnaan ke depan Pak ya. Siapa Oke. siapa. Bu Azizi, sudah tinggal 50 menit Bu. Nah, yang pertama udah Bu Sisi. Langkah selanjutnya gimana? Apakah peserta keluar? Gimana Pak? Sudah selesai? Yang Pak Asrijal sudah selesai. Sudah waktunya udah selesai kan Pak? 50 menit. Iya. Iya. Jadi langkah selanjutnya gimana? Pak Asrijal yang keluar atau kami yang keluar? Ya kalau udah selesai Pak Rizal, terima kasih udah bisa live ya dari Ya, Iya. live ya. Oke, terima kasih Oke. Bapak dosen Bu Azizi atas Ya, baik. bantuannya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Recording stopped. Oke. Silakan masuk.